Hai, pernah gak sih kalian mikir gitu, kenapa sih ada orang selingkuh? Kayak kenapa gitu? Atau jangan-jangan kalian pernah selingkuh? Kalau kalian searching di Google atau dimanapun, mungkin kalian bakal nemuin banyak banget penyebab orang-orang itu selingkuh gitu. Tapi di sini aku mau bahas berdasarkan pengalaman aku sendiri dan apa yang aku lihat dari yang udah terjadi gitu. Maksudnya dari beberapa pengalaman temanku juga. Kenapa sih mereka bisa selingkuh? Ya kalau gue sendiri sih nggak sanggup selingkuh. Oke, yang pertama tuh kita bahas dulu definisi selingkuh yang kita maksud nih kayak gimana. Apakah dengan lu chattingan sama cewek lain sementara lu punya cewek itu udah termasuk selingkuh? Oke, persepsi orang tentang selingkuh tuh beda-beda ya. Tapi selingkuh yang gua maksud di sini tuh adalah ketika lu udah punya pasangan, mau itu istri ataupun pacar, tapi lu juga punya pasangan lain selain dari pasangan lu yang itu, dan pasangan lu yang ini, pasangan lu yang asli itu nggak tahu, ataupun dia tahu tapi dia nggak terima, tapi kalian nggak putus. Gimana tuh? Nah, ini kategori selingkuh yang mau kita bahas. Jadi berdasarkan pengalaman gua tuh ada, dan pengalaman dan riset kecil-kecilan lah gitu. Menurut gue sendiri ada empat penyebab kenapa orang bisa selingkuh. Jadi dia ini selingkuh karena memang dia tidak bisa mendapatkan kebutuhan biologisnya dari pasangan yang ini. Jadi ya karena dia nggak bisa dapetin dari yang asli, ya dia selingkuh lah. Nah mungkin kalau kasusnya gini ya bisa masuk akal lah gitu ya. Nggak masuk akal juga sih sebenarnya. Sebenarnya kasus ini tuh lebih ke orang yang pacaran sih. Kalau suami istri kan tidak mungkin. Nah terus gimana sama orang yang udah punya istri tapi masih selingkuh? Jadi kalau kita bilang nafsu ini adalah sebuah hal yang bisa dijadikan alasan untuk seseorang selingkuh, itu nggak bisa. Karena ada loh orang selingkuh walaupun kebutuhan biologisnya udah dipenuhi gitu. Tapi mungkin dia selingkuh karena kebutuhan biologisnya udah terpenuhi, cuman dia tidak terpuasi gitu. Jadi udah ada nih, cuman dia nggak puas gitu. Jadi makanya dia selingkuh untuk mencari kepuasan. Apakah ada yang seperti itu? Ada, dan banyak sekali. Apakah itu bisa menjadi sebuah alasan untuk orang selingkuh? Enggak juga, karena ada juga orang yang selingkuh. Dan kalau dilihat, wanitanya juga mantap gitu kan. Tapi dia masih selingkuh. Emang ada yang kayak gitu? Ada. Gue gak tahu banyak apa enggak, tapi ada. Jadi menurut gue, nafsu ini bukan penyebab utama seseorang selingkuh. Karena ada teman gue yang dia ganteng lah gitu ya. Terus ada banyak cewek yang mau sama dia. Ya karena ada banyak cewek yang mau, ya udah dia pacarin aja semuanya. Jadi kalau gue lihat dari situ kenapa dia bisa selingkuh, ya karena dia bisa selingkuh. Tapi apakah dengan karena lu bisa selingkuh terus lu harus selingkuh? Ya enggak juga kan. Jadi menurut gue hanya karena lu bisa selingkuh ya lu nggak harus selingkuh. Ada juga orang yang selingkuh karena pengen dianggap keren. Ada loh orang yang selingkuh tuh biar dia bisa dianggap keren gitu, biar dia bisa, wah lihat nih gue punya banyak cewek gitu. Itu gue pengen juga sih sebenarnya, tapi nggak mampu bos. Apakah ada orang yang seperti ini? Ada, dan di zaman sekarang tuh banyak banget. Karena ada orang yang ya mungkin mereka pengen dibilang, look at me, I'm a fuckboy bro. Tapi apakah itu bisa dijadikan alasan untuk lu selingkuh? Wah sangat tidak menurut gue. Karena hanya karena lu pengen keren terus lu selingkuh. It's not cool man, that's stupid.
Mungkin faktor tidak nyaman ini adalah ya suatu hal yang sangat gimana ya, penyebab paling besar lah gitu untuk seseorang selingkuh. Apakah tidak nyaman itu faktor utama? Menurut gua enggak juga. Karena sekalipun lu enggak nyaman sama seseorang, ya lu nggak harus selingkuh. Kan lu bisa ngomong, komunikasi gitu ya. Nggak nyamannya di mana gitu. Apakah karena misalkan kok kamu jarang ngabarin aku sih gitu. Jadi ya intinya itu diobrolin gitu. Kalau emang udah gak nyaman, jangan selingkuh. Lu nyari pelarian gitu karena lu udah gak nyaman sama pasangan lu, itu kan sebenarnya gak masuk akal, men. Tapi mereka yang selingkuh akan banyak banget alasan gitu. Ya gue nggak bisa ngomongnya, jadi ya udah gue sama yang ini dulu. Ntar kalau sama yang ini udah fix, nah baru ini gue putusin. Sebenarnya kan ya itu mah alasan doang kan. Oh iya, mungkin ada alasan kelima. Gue baru kepikiran juga sekarang. Karena mungkin ini yang kejadian di gue dan di teman-teman gue yang ya udah beranjak dewasa lah gitu. Bukan beranjak dewasa, di umur 20-an ke atas gitu. Alasan dia selingkuh itu karena dia nggak percaya. Maksudnya nggak percaya itu gini, dia nggak percaya kalau gua bakal nikahin lu. Mungkin ini lebih ke alasan cewek selingkuh ninggalin cowok gitu ya. Bener gak sih misalkan kalau gua pacaran sama dia ntar bakal dinikahin gak sih gitu. Tapi apakah hal itu bisa dijadikan alasan untuk selingkuh? Enggak juga. Ya sama aja kayak tadi misalkan. Ya kalau lu emang udah gak percaya, yaudah jangan pacaran, putus, men. Gak harus selingkuh. Ya lu kenapa gitu? Lu kalau emang udah gak nyaman gitu, lu bilang ke dia, kayaknya gue gak percaya sama lu dan kayaknya dalam waktu setahun lu gak akan bisa nikahin gue gitu. Mending kita putus aja sekarang karena aku udah mau nikah cepet gitu. Anjing, ini personal banget maksud. Iya, mending bilang gitu kan daripada lu nggak bilang-bilang selingkuh terus terketahuan. Nah situ baru putus, itu kan gitu, nyakitin tau gak sih? Iya gak sih? Kalian pernah gak gitu? Anjing, gue pernah lagi bangsa. Nah tapi menurut gue sendiri dari kelima alasan tersebut tuh gak ada satupun alasan yang masuk akal gitu. Kenapa seseorang itu bisa selingkuh? Karena nggak ada alasan untuk seseorang itu selingkuh, men. Mau alasan apapun, nggak ada alasan untuk seseorang itu selingkuh. Jadi sebenarnya apa sih yang bikin orang selingkuh? Menurut opini gue sendiri, gitu, berdasarkan riset di dalam otak gue sendiri itu, orang selingkuh itu karena ketidakmampuan seseorang untuk berpikir secara benar. Jadi orang selingkuh itu karena ketidakmampuan otak dia untuk berpikir secara benar. Kenapa seperti itu? Karena selingkuh itu perbuatan yang salah. Jadi kalau lu selingkuh berarti ada kesalahan berpikir dalam otak lu gitu. Kalau lu berpikir secara benar, seharusnya lu gak selingkuh. Ya gak sih? Ya gak? Jadi menurut gue gitu. Menurut gue orang selingkuh itu karena ketidakmampuan otaknya untuk berpikir secara benar. That's it. Kalau menurut kalian gimana? Kalian pernah diselingkuhin gitu? Atau jangan-jangan kalian selingkuh? Parah.